Yuk cari tahu bagaimana cara membaca data cuaca dalam bentuk JSON di dalam Node MCU. Kuy gas ke. Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Coders Indonesia hingga saat ini. Dan yang baru masuk ke sini, yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini. Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat, mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja, hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya, gitu ya. Yuk klik subscribe-nya dan kita lanjut. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia. Dan di video kali ini gue mau membahas bagaimana caranya kita memparsing data JSON di dalam Node MCU gitu ya. Dan di kali ini studi kasusnya adalah bagaimana menampilkan data ramalan cuaca dengan menggunakan Node MCU, di mana data ini nih nantinya didapat dari API yang ada di internet. Mau tahu caranya? Kuy gaskeun. Oke, ini dia bentukannya ya, bentukan. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini nanti Node MCU akan melakukan HTTP request ke API provider. Dalam hal ini gue menggunakan ibnox.github.io yang mana datanya berasal dari BMKG Indonesia gitu ya. Dan HTTP request ini nanti si Node MCU akan melakukan HTTP verb get. Karena kita tahu bahwa ada beberapa verb di dalam HTTP yaitu get, post, put, fetch, delete, options gitu ya. Tapi dalam hal ini kita menggunakan get supaya mudah aja lah intinya mah begitu ya. Nah, menggunakan get. Nah, nanti kalau API ini hidup dan get kita berhasil ditangkap sama si API gitu ya. Nanti API atau server akan merespons request kita dengan sebuah balasan berbentuk JSON gitu ya. Dan pastikan bahwa HTTP response yang diterima oleh si Node MCU memiliki kode 200 gitu ya. Artinya apa? Karena 200 ini menandakan berarti HTTP request dan response-nya itu berhasil atau oke. Karena ada beberapa response code yang seperti 500 internal server error gitu ya, atau 400 atau 404 seperti itu. Nah, oke, makanya di sini gue nulisin bahwa HTTP response code-nya harus dipastikan 200 gitu ya. Nah, nanti ketika JSON response ini udah diterima oleh si Node MCU, kita akan menggunakan Arduino JSON untuk memparsing datanya seperti itu. Itu skematiknya. Nah, ini dia tampilannya di mana setelah Node MCU mendapatkan data berupa JSON, nanti akan dilakukan sebuah JSON parsing. Dalam hal ini seringnya disebut sebagai JSON deserialize ya. Nanti ini akan dibantu oleh library bernama Arduino JSON. Nah, dari sini setelah diparsing gitu ya, nanti kita akan bisa membaca nih atau kita bisa menggunakan data yang ada di dalam objek JSON di sini dalam bentuk yang lebih readable, yang lebih mudah untuk diakses. Yang nantinya data-data ini akan kita tampilkan ke dalam sebuah display OLED. Ya, dalam hal ini adalah gue menggunakan OLED untuk menampilkan data dari JSON-nya. Oke, jadi simpel aja seperti itu bagaimana alur kerja atau alur data yang akan terjadi di dalam studi kasus ini. Oke, yuk kita lanjut penjelasan selanjutnya. Kuy gaskeun. Oke, setelah gue browsing di internet, gue dapat satu alamat yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan data BMKG itu ya, data cuaca dari BMKG. Dan gue dapat dari ibnux.github.io. Di sini ada cara pakai langsungnya gitu. Cukup kita mengakses alamat ini nih. Contoh seperti ini gitu ya. Dan ini adalah file JSON-nya. Dan di sini gue udah nyoba, ternyata seperti ini hasilnya. Bener, ini adalah berupa file JSON gitu. Di mana di dalam terdapat key bernama jam cuaca, value-nya ini gitu ya. Kode cuacanya 3, jenis cuacanya berawan, key humidity-nya 70, temperatur Celsius 27, temperatur Fahrenheit 81, ini di daerah Tangerang gitu ya. Nah, ini jam 6 pagi gitu, terus ini jam 12 siang gitu ya. Berawan dan lain halnya. Ya,
Seperti ini contoh dari JSON, data JSON yang diberikan atau dilempar oleh si API. Dan datanya ini kalau kita perhatikan adalah berbentuk array seperti ini ya, array. Nah, gitu. Oke, itu dia bentuk data JSON. Oke, ini dia Arduino JSON atau library yang akan kita gunakan sebagai apa ya? Sebagai hero-nya di sini gitu ya. Karena dia ya nanti yang akan memparsing data JSON. Kalian bisa langsung datang ke sini Arduino JSON.org gitu ya. Nah, di sini ada apa ya? Ada quick start-nya, ada gimana kita cara mau menserialisasi atau deserialization gitu ya. Ini penjelasan singkat aja. Misal kita ingin membentuk sebuah data JSON dari file atau dari data yang kita punya gitu ya. Kita cukup membuat sebuah instance dynamic JSON gitu ya. Lalu kita tuliskan seperti ini. Ini key-nya, ini value-nya. Ini key-nya, ini value-nya seperti itu. Makanya kalau kalian lihat di sini, begitu di serialize JSON, nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Sensor key-nya bervalue GPS. Key time bervalue ini. Key data bervalue array seperti ini. Ini serialize. Kalau deserialize seperti ini. Jadi dari data string seperti ini. String, ini kan string nih ya. Atau char lah, array of char. Gitu ya. Nanti di deserialize atau dibentuk menjadi sebuah JSON seperti itu. Nanti akan bisa kita gunakan key-nya sensor, nanti hasilnya GPS. Kalau kita memanggil key time, hasilnya ini. Ini bolak-balik jadi dari kalau di serialize jadi seperti ini, kalau di deserialize jadi seperti ini lagi, gitu ya. Dibalik-balik aja. Dan ini cukup apa ya? Cukup lengkap banget untuk kita gunakan dan untuk kita baca-baca gitu ya. Untuk lebih lanjutnya silakan kalian baca sendiri gitu ya. Dan satu hal lagi dari Arduino JSON, kita bisa menggunakan menu asisten ini. Nah, ini udah gue buka, di mana ini akan menentukan nilai dari buffer yang harus kita tuliskan di sini. Di sini kan 1024 ya. Tahu dari mana? Nah, taunya dari sini gitu ya. ESP826 deserialize stream, menunya stream gitu ya. Terus kita next. Nah, inputnya apa? Inputnya kita ambil dari sini. Nah, kalau ini harus diformat dulu dengan menggunakan JSON formatter, gitu ya. Supaya apa? Supaya jadi seperti ini. Karena bentuk ini adalah bentuk JavaScript-nya, bukan bentuk JSON-nya. Sedangkan JSON bentuknya seperti ini. Ada tanda seperti ini di setiap key-nya, gitu ya. Nah, kita di format dan validator dulu. Setelah itu, kita kopas, lalu masukkan ke sini. Seperti ini ya. Tuh, input length 1302 karakter. Nah, next size-nya itu dikasih tahu nih sama si asisten bahwa total recommended yang harus kita masukkan angkanya adalah 1536 seperti itu ya. Nah, next gimana cara nulisnya? Di sini udah kasih tahu tuh bahwa dynamic JSON dokumen membutuhkan buffer 1536. Ini nanti kita kopas dan kita masukkan ke dalam kode ESP atau Node MCU kita. Oke ya, itu dia singkatnya penjelasan tentang Arduino JSON dan asisten yang disediakan untuk menentukan jumlah buffer yang harus kita sediakan. Oke, untuk itu kita lanjut ke kode kuliah. Gaskun. Yuk kita bahas bagaimana kodenya gitu ya. Nah, di sini gue menggunakan VS Code. Buat teman-teman yang ingin mencoba menggunakan platform IO di VS Code, bisa klik linknya di pojok kanan atas. Oke. Nah, di sini ada beberapa catatan yang menjadi wajib adalah kalian harus memastikan sudah menginstal library bernama Arduino JSON dan juga Wi-Fi Client Secure gitu ya. Karena Arduino JSON ini yang menjadi hero-nya gitu ya, akan memparsing data JSON dan ini menjadi protokol untuk mengakses halaman HTTPS di sini nih, karena dia pakai HTTPS gitu ya, gitu. Oke, nah sisanya ini library tambahan aja karena di sini gua menggunakan OLED display 128 kali 64 gitu ya. Ini juga cuman ini doang gitu ya display. Nah sini biasa kalian ganti dengan password dan SSID WiFi kalian. Ini alamatnya gitu ya yang tadi contohnya yang contoh file JSON-nya. Lalu di sini ada variable weather reading di mana ini nanti akan menampung file JSON dari sini. Gitu ya. Nah, di sini sorry kelewat ini. Dynamic JSON dokumen tadi yang sudah kita dapatkan dari Arduino JSON Assistant di mana file dari sini ternyata berukuran buffer sebanyak 1536 gitu ya.
Nah, ini hanya milis untuk melakukan interval, ini fungsi tambahan untuk meletakkan karakter di display, dan ini adalah fungsi untuk melakukan HTTP request dengan verb get gitu ya. Di mana di sini gue membuat instant HTTPS client, memastikan bahwa dia bagus dan benar gitu ya. Lalu mulai lakukan koneksi dan lalu melakukan request di sini nih. Nah, nanti hasilnya ditampung oleh si respons. Pastikan responsnya memiliki HTTP code oke atau 200 seperti yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Nah, kalau ini udah 200 kodenya atau alias oke, nah si variable payload akan menampung string dari JSON yang dihasilkan oleh si alamat API gitu ya. Nah, kalau misalkan error nanti akan di-debug ke dalam serial print di sini doang. Oke. Nah, kalau payload udah terisi, akhiri HTTP-nya dan dilemparkan ke program utama si, JSON-nya gitu ya. Oke, itu fungsi sederhana dari HTTP get request. Nah, di sini di setup biasalah ya ini mah untuk melakukan serial, ini biasa untuk melakukan koneksi WiFi, di sini utilitas untuk OLED gitu ya sampai sini gitu. Nah, itu setup simpel aja. Nah, di loop-nya di sini ada interval, lalu di sini memastikan bahwa WiFi-nya masih terkoneksi. Kalau masih terkoneksi laksanakan ini. Ini utilitas untuk display. Nah, ini yang penting, melakukan request ke API JSON di mana di sini menggunakan get fungsi yang udah kita buat yang menghasilkan string JSON ditampung oleh variabel weather reading. Nanti dilempar ke serial untuk didebug, dilihat hasilnya. Setelah itu, kita deserialize string tadi supaya menjadi sebuah objek yang bisa kita pakai. Ya, dengan menggunakan deserialize JSON dan ditampung oleh variabel bernama doc gitu ya. Nah, di sini tadi kan kita udah tahu nih bahwa bentuk data JSON yang dilempar oleh si alamat, ibnux ini gitu ya, si alamat ini, itu ternyata berupa array. Makanya dilakukan sebuah perulangan dengan menggunakan bantuan si JSON, Arduino JSON yang merupakan tipe JSON array gitu. Nah, makanya di sini hasil perulangan ini kita bisa mengambil data-data yang ada di dalam objek JSON-nya seperti itu. Nah, setelah datanya sudah bisa kita ambil, kita lempar ke dalam OLED display. Gitu ya. Tadi kan kita tahu ada apa? Ada key bernama cuaca, ada humidity, ada temperatur Celcius dan temperatur Fahrenheit, gitu ya. Ini cara pemanggilan objek JSON yang sudah di-deserialize oleh si Arduino JSON. Simpel ya. Lalu di sini kita kasih delay supaya bisa terbaca dan selesai seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan LCD tinggal disesuaikan aja karena ini bukan apa ya, karena di sini gue menggunakan OLED jadi disesuaikan aja gitu ya intinya. Oke, itu dia kode simpelnya dan kalian bisa lihat di deskripsi untuk linknya gitu ya. Oke, kuy kita lihat hasil bagaimana, gaskeun. Setelah dilakukan, uploading gitu ya, terus kita lihat di dalam terminal untuk memastikan bahwa si Node MCU sudah terkoneksi ke dalam WiFi. Ini sedang melakukan koneksi dan didapatkan alamat IP ini. Kita sudah terkoneksi ke dalam WiFi yang sudah kita punya gitu ya. Nah, kita nunggu aja dia sedang melakukan fetching ke alamat API yang dituju gitu ya. Dilihat di sini ada fetching ke alamat IP yang dituju. Alamat IP bukan alamat API, sorry. Gitu ya. Dan setelah itu didapatkan data JSON-nya berbentuk array. Kalau dilihat ini sama banget dengan yang tadi kita lihat di dalam browser gitu ya. Gitu. Nah, data ini langsung diparsing oleh Arduino JSON lalu dimasukkan ke dalam OLED display seperti ini. Gitu ya. Dan ini contoh hasil parsingan dari si Arduino JSON. Terlihat ya. Nah, dalam 10 detik dia akan melakukan fetching lagi. Seperti ini. Dan didapatkan hasil yang kurang lebih sama. Seperti itu ya. Lalu dilempar lagi ke dalam OLED display. Oke. Itu dia bagaimana cara kita untuk memparsing data JSON dari sebuah alamat API. Nggak harus dari internet aja, apapun datanya yang penting JSON, kita bisa menggunakan Arduino JSON dan memparsing itu lalu menggunakan data itu sesuai kebutuhan kita seperti itu ya. Nah, di video kali ini gue harap lo semua sekarang bisa mulai mengerti bagaimana cara membaca data JSON di dalam Node MCU dengan menggunakan bantuan Arduino JSON.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan channel YouTube ini supaya Coders Indonesia makin berkembang dan makin bisa membantu buat teman-teman semua yang ingin belajar pemrograman dengan mudah dan juga asik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.